Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar semuanya? Baik, buat yang di rumah, buat yang di jalan, buat yang di Indonesia, buat yang di Adelaide, dimanapun yang mengakses lewat program kami online, juga selamat datang. Tuhan memberkati. Nah, untuk menyingkat waktu, karena selalu saya kekurangan waktu, kita langsung saja kepada poin inti daripada percakapan kita siang hari ini, atau pagi hari ini. Saya masih dalam topik tentang the generations of blessing, atau berkat yang bergenerasi, yang kita sebut dengan berkat Abraham, berkat Isaac, dan berkat Jacob. 3 generasi, bahkan seterusnya, generasi seterusnya. Dan kita sudah minggu ketiga terakhir. Minggu pertama kita sudah membahas tentang the blessing of Abraham. Minggu kedua kemarin kita bicara tentang God blessing upon Isaac. Dan saya menerima beberapa, bukan komentar, beberapa pendapat dan beberapa masukan yang mereka berkata, aduh kayaknya untuk bagian Isaac itu buat saya itu bukan bagian saya. Kenapa Isaac itu terlalu baik? Isaac itu merupakan gambaran Tuhan. Sementara hidup saya secara pribadi belumlah bisa menjadi seperti Isaac. Dan mereka berkata, saya menunggu sekarang giliran saya adalah mungkin bagian dari Yakob. Ya, puji Tuhan. Nah, saya mau berkata bahwa memang inilah. Jadi God blessing is not looking at your goodness. Berkat Tuhan tidak melihat kepada kebaikan kita. Berkat Tuhan tidak melihat kelayakan kita. Berkat Tuhan tidak melihat siapa diri kita. Tetapi berkat Tuhan berdasarkan apa yang Dia ucapkan. Apa yang Dia rencanakan, apa yang Dia purpose dan destinikan dalam hidup kita. Nah, karena Abraham sudah dipilih dan keturunannya pun dipilih, mereka punya covenant, maka itu semua akan terjadi. Bukan cuman Abraham yang akhirnya kita kenal sekarang dengan nama Israel, tetapi saya percaya Kosmas, David, Pak Philip, Andra, kita semua punya covenant abadi juga dengan Tuhan. Dan percayalah, generasi kita pasti juga akan diberkati. Amin. Nah, langsung saja, saya langsung nggak usah lagi pembukaan Abraham, Isaac nanti nggak selesai. Sekarang langsung saya masuk kepada bab ketiga atau poin ketiga dari khotbah saya, yaitu bagaimana Tuhan memberkati Jacob atau Yakub. Kejadian 27 ayat 22 sampai 24. Kejadian 27 ayat 22 sampai 24. Yuk, saudara bisa lihat di transparan, saudara bisa lihat di layar. Kita baca sama-sama 2, 3. Maka Yakub mendekati Ishak ayahnya, dan ayahnya itu merabanya serta berkata, kalau suara Yakub, kalau tangan Esau. Jadi Ishak tidak mengenal dia karena tangannya berbulu tangan Esau, kakaknya. Ishak hendak memberkati dia. Tetapi ia masih bertanya, benarkah engkau ini anakku Esau? Jawabnya, perhatikan di sini. Saya menekankan, Ishak bertanya kepada Yakub yang mengubah dirinya menjadi Esau. Dan dia memakai kulit binatang supaya kulitnya menjadi kasar. Dan karena Ishak sudah terlalu tua, matanya sudah mulai rabun, dan dia tidak bisa melihat dengan jelas. Nah, Yakub memang sudah direncanakan dari dalam perut oleh Tuhan untuk menjadi berkat dan akan membawa hak kesulungan. Yang kecil akan menjadi besar dan akan menjadi lebih diberkati. Saudara perhatikan, Tuhan memberkati kita sejak dari dalam kandungan. Tuhan tidak memberkati Anda dan saya pada waktu Anda sudah lahir dan Anda berbuat baik, Anda bayar perpuluhan, Anda pelayanan. Tidak. Tetapi ada setiap orang yang lahir ke muka bumi sudah mendapat rencana Tuhan. But masalahnya seringkali kita tidak tahu apa yang Tuhan rencanakan dalam diri kita. Itulah yang saya sering bilang, purpose dan destiny kita. We have not only just we have to know, not only just we have to find out. Alkitab berkata dalam Efesus pasal yang kedua bahwa we have to live in it. Kita harus hidup di dalamnya. Itu rencana Tuhan, itu kehendak Tuhan, dan itu pasti terjadi.
Sorry sampai sini taruh. Sekarang kita kembali ke Yakub. Dari dalam kandungan Tuhan sudah berencana bahwa Yakub akan lebih diberkati walaupun dia anak paling kecil, tapi dia akan mendapat hak kesulungan. Nah, pada waktu dia lahir, Yakub ingin sekali memperoleh hak kesulungan. Karena dia tahu hak kesulungan itu apa? Double portion of blessing. Karena dia tahu hak kesulungan adalah memperoleh warisan ganda. Dan inilah idaman Yakub. Jadi dia ingin cepat berhasil, dia ingin cepat kaya, dia ingin cepat sukses. Dengan memalsukan identitas dirinya. Dia melanggar peraturan dirinya sendiri. Jadi waktu bapaknya bertanya, siapakah kamu, Esau? Dia jawab, iya. Tolong saudara ingat dan kamu catat-catat ini. Yakub hidup di dalam identitas orang lain. Yakub hidup memakai identitas orang lain. Walaupun tujuannya positif, tujuannya adalah untuk memperoleh berkat Tuhan, tetapi caranya Yakub memperoleh berkat Tuhan dengan mencuri identitas kakaknya. Sampai di sini saya mau mengajak Anda untuk merenungkan. Berapa banyak kita sering seperti Yakub. Apalagi kita tahu anak Tuhan pasti diberkati. Anak Tuhan pasti luar biasa. Nah, untuk mencapai berkat dan luar biasa itu, kita sering memakai cara dunia. Kita sering memakai cara tisani. Tahu tisani? Tipu sana, tipu sini. Kita sering menghalalkan segala cara untuk memperolehnya. Kan Tuhan sudah rencanakan. But, dengar baik-baik. Waktu Ishak mau memberkati hak kesulungan kepada Yakub, kepada Esau sebetulnya, tapi diambil oleh Yakub. Tuhan tahu nggak? Jawab pertanyaan selanjutnya. Kok Tuhan izinkan? Kok Tuhan biarkan hak kesulungannya Esau diambil oleh Yakub? Are you with me? Dengar, seringkali kerusakan kita, kebohongan kita, kejahatan kita, dosa kita di luar kehendak Tuhan, Tuhan tidak cegah. Tuhan izinkan itu terjadi. Banyak sekali contohnya. Waktu Abraham mau melakukan kehendak Tuhan, melahirkan keturunan, Abraham melahirkan siapa? Ismail. Kok Tuhan izinkan? Padahal Tuhan bilang bukan dari situ. Bukan Ismail yang aku mau berkati, tapi adalah Isaac. Waktu Adam dijanjikan untuk berkuasa di atas muka bumi dan jangan makan pohon pengetahuan baik dan jahat, tapi Adam mengambilnya. Kok Tuhan biarkan? Masukkan dalam pikiran kita. Banyak kali Tuhan membiarkan perbuatan dosa kita untuk membuat kita nanti pada akhirnya mengerti betapa kita itu seperti Yakub. Dan banyak pendeta berkata, kalau kamu punya rencana Tuhan, hidup kamu gak benar, rencana Tuhan bisa digagalkan. Mulai hari ini itu koma, jangan titik. Karena sehebat apapun dosa Anda, dosa saya, selicik apapun hidup kita, kalau kita punya rencana Tuhan, Tuhan sangat berkuasa untuk mengubah. Bukan Tuhan memberkati kelicikan kita. Jangan salah saudara, wah Pak Pendeta itu bilang gak apa-apa licik aja terus. No, saudara baru dengar 10% khotbah saya ini. Tetapi nanti di end of the day Tuhan akan memproses orang yang licik, orang yang tisani, dengan caranya Tuhan sendiri, babak belur. Ishak tidak mengalami babak belur, tapi Yakub mengalami babak belur habis-habisan. Nah saudara janganlah jadi, enggak lah, ralat. Be as you are. Kalau ada Ishak di sini, praise the Lord. Tapi kalau ada Yakub di sini seperti saya, yang suka berkelok-kelok, yang suka melakukan banyak trik. Jangan diam di dalam trikmu, tapi teruslah kejar Tuhan.
pasti Tuhan akan arahkan kita kepada yang baik. Nah, banyak kali Yakub dari mulai lahir sampai berusia 97 tahun selalu memakai identitas orang lain. Dia selalu berkata bahwa dirinya bukan Yakub, dirinya adalah Esau, dan terus menjadi tisani. Dia tipu bapaknya, dia tipu kakaknya, lalu dia melarikan diri ke empek Laban, betul? Dari empek Laban juga dia dicurangi sama empek Laban. Lihat, tabur tuai. Disuruh kerja 7 tahun, dijanjikan dapat Rachel. Ternyata empek Laban menipu dia, kasih Lea. Kerja lagi 7 tahun, 14 tahun. Dapatlah 22. Tapi sekarang disuruh pelihara ternak, dicurangi. 10 kali dirubah sistem gajinya Yakub oleh empek Laban. Saudara lihat, apa yang kita buat akan kita tuai. Penipu ketemu mbahnya penipu. Are you with me? Tapi inilah caranya Tuhan. Come on, caranya Tuhan itu, makanya Tuhan itu Tuhan yang adil, Tuhan yang bijaksana, Tuhan yang tidak pernah memihak. Kejadian 31 ayat 11 sampai 13, nggak usah dibaca. Singkat, setelah Yakub 20 tahun kerja sama empek Laban, punya banyak aset, dan Tuhan memberkati Yakub. Nah perhatikan, Tuhan memberkati Yakub. Yakub dicurangi sama empek Laban, tetapi malaikat datang kepada Yakub dan berkata, yang nggak tahu empek siapa nggak tahu empek? Empek itu kakaknya, ya uncle, kakaknya mama, kakaknya papa itu empek. Kalau adik itu engku. Kalau adik itu engku, kalau koko itu empek. Oke, jadi Tuhan biarkan Yakub ditipu sama empek Laban. Tapi waktu Yakub ditipu sama empek Laban, Tuhan lihat dan Tuhan kirim malaikatnya. Tuhan bicara kepada Yakub, Yakub, kamu dikerjain begini-begini. Nanti dia dikasih mimpi, domba jantan yang akan menghampiri domba-domba betina adalah domba jantan yang belang-belang, domba jantan yang lurik-lurik. Jadi kamu sekarang minta sama empek Laban, semua domba-domba yang polos miliknya empek Laban, domba yang lurik-lurik milikmu. Nah, Tuhan mengikuti gerak daripada Yakub. Dengar baik-baik, bukan Tuhan memberkati kelicikan Yakub, bukan. Apa yang Tuhan berkati? Tuh, dari tadi dengerin nggak? Apa yang Tuhan berkati? Firman Tuhan, rencana Tuhan dalam diri Yakub. Dari awal kandungan, Tuhan sudah berkata, aku akan memberkatimu, aku akan menjadikan kamu bangsa yang besar. Nah, janji inilah yang Tuhan pegang. The way Yakub menghidupi hidupnya dengan tipuan, dengan kelicikan, dengan memasukkan identitas itu salah. Tetapi Tuhan tetap pegang janjinya. Nah, ini perlu saya jelaskan supaya jangan bilang, oh Pak Sam, Om Sam khotbah tadi bilang gak apa-apa, gue bohong aja terus. Enggak. Saya nggak khotbah seperti itu, tapi dalam menjalani hidup Anda dan saya, kita sering juga menjadi seperti Yakub. Tujuan hidup kita menghalalkan segala cara. Nah, dalam Kejadian 31 ayat 11 sampai 13, malaikat Tuhan datang kepada Yakub di tempatnya empek Laban. Spesial Tuhan mengutus malaikatnya. Dan saya percaya ini bukan malaikat biasa. Tapi ini adalah yang sering saya katakan teofani. Teofani adalah penampakan wujud Yesus di dalam wujud yang lain. Bisa berupa malaikat, bisa berupa orang, bisa berupa apa saja oknum yang Tuhan mau katakannya. Theo itu Tuhan, fani itu phaneros dari bahasa Yunani, penampakan. Bukan penampakan yang sekarang di Indonesia sering ada penampakan foto di belakang gitu loh ya. Itu penampakan-penampakan. Tapi yang saya katakan teofani adalah penampakan Tuhan Yesus yang menjelma menjadi manusia. Untuk sementara temporary teofani. Tapi untuk yang permanen Tuhan menjelma menjadi manusia bukan teofani, namanya apa? Inkarnasi. Bukan reinkarnasi tapi inkarnasi sekali.
Tuhan merubah bentuknya dari ketuhanan, tinggalkan ketuhanannya di surga dan menjadi manusia. Yang Yakub lihat adalah pewujudan daripada Tuhan Yesus dalam rupa malaikat datang dalam menghampiri Yakub. Dan setelah Yakub punya anak, punya cucu banyak, punya harta banyak, hidup 20 tahun di dalam berkat yang Tuhan berikan walaupun masih tipu sana tipu sini dengan Laban. Dan Yakub sebetulnya tidak mau pulang. Tetapi malaikat Tuhan yang datang kepada Yakub dan Tuhan berkata, Yakub, sekarang sudah waktunya kamu harus kembali dan apa yang aku rencanakan akan terjadi. Dan lalu berikutnya Kejadian 32 ayat 1 sampai 2. Nggak usah ditayangkan, nggak apa-apa. Saudara catat aja ayat-ayat ini karena kalau ditayangkan nanti kelamaan. Kejadian 32 ayat 1 sampai 2. Yakub melihat malaikat turun di tempat yang sama yang dulu dia sebut Betel, dan sekarang tempatnya itu malaikat Tuhan disebut di tempat itu dia rubah namanya menjadi Mahanaim. Mahanaim artinya adalah double camp. Double camp adalah tempat di mana manusia dan Tuhan berkemah. Yakub berkemah dan Tuhan mendirikan tenda di situ juga, dan Yakub melihat malaikat Tuhan ada di situ. Makanya Yakub membuat nama itu menjadi Mahanaim. Saudara perhatikan, saudara yang punya janji Tuhan, saudara yang punya purpose Tuhan, saudara yang punya destiny Tuhan, engkau boleh saja lupa dengan janji itu. Kau boleh saja tidak ingat dengan apa yang Tuhan katakan. Tapi Tuhan tidak pernah lupa dengan apa yang Dia katakan. Ada banyak pendeta mengajar, kalau lu gak mempersiapkan hidup lu untuk apa yang Tuhan rencanakan, lu bisa gagal. Saya mau membantah pelajaran itu. Walaupun Anda tidak mempersiapkan, tapi setiap perkataan yang Tuhan keluar dari mulutnya adalah tidak akan pernah gagal. Amin. Loh, Om kok banyak yang gagal? Nah, saya kemukakan itu ke samping dulu. Saya akan membahas Yakub saja dulu. Ayub berkata apa? Tidak ada satupun firmanmu yang gagal. Tidak ada satupun rencanamu yang gagal. Saudara dengar, kalau maaf ya, David baik nih. David ini baik banget, jadi nggak mungkin marah. Kalau Tuhan punya rencana buat David, sudah diucapkan, sudah diomong dan David mengerti. Lalu David, maaf ya, terus hidup di dalam dosa dan hidup di dalam kedegilan. Ada batas tertentu yang Tuhan akan berikan. Halo, saya Tuhan. Make sure jangan ganggu lagi. Coba lihat handphone saudara semua di-silent-kan. Supaya Tuhan gak ngomong, Tuhan ngomong lewat saya aja. Oke, nah balik. Ada banyak rencana Tuhan yang Tuhan ucapkan kepada seseorang, tetapi orang itu tidak menikmatinya. Bukan berarti Tuhan gagal. Salah satunya adalah Musa. Tuhan berkata, Musa, aku utus engkau untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Betul? Pertanyaannya, Musa keluar gak dari Mesir? Keluar. Tapi masuk ke tanah Kanaan? Enggak. Karena Musa degil. Tetapi rencana Tuhan membawa bangsa Israel keluar dari Mesir dan masuk tanah Kanaan. Jadi enggak? Jadi. Rencana Tuhan tidak akan pernah gagal. Kembali kepada kasusnya. Kalau tadi David gagal, maaf saya ngomong gagal ini bukan binasa masuk neraka. Purpose dan destiny tidak sama dengan salvation. Salvation tidak mungkin gagal. Kenapa? Karena sekali selamat, engkau bersama dengan Tuhan terus akan tetap selamat. Dosamu akan mempengaruhi pemberian mahkota nanti di dalam
pelajaran akhir zaman ini bicara tentang bema atau the judgment seat of Christ. Disinilah letaknya namanya judgment, tetapi sebetulnya bukan judgment antara salah dan benar, tetapi judgment untuk menentukan berapa mahkota yang kamu terima. Dan apakah mahkota kamu tidak ada, gundul, karena engkau membangun hidupmu dari jerami, rumput, dan lalang. Tetapi kalau engkau membangun hidupmu dari emas, perak, dan batu permata, maka engkau akan memperoleh pengemuliaan yang luar biasa di situ. Oke, itu pengertiannya. Sampai di sini saya kembali kepada Yakub sekarang. Jadi pada waktu kita diberkati Tuhan, Mahanaim, double camp. Yakub melihat Tuhan camping, aku camping. Sudah sampai sini bisa ngikuti saya? Bisa? Oke. Kalau gitu sekarang kita buka Kejadian 32 ayat 22 sampai 27. Kejadian 32 ayat 22 sampai 27. Yuk kita baca. 2, 3. Pada malam itu Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan dan ke-11 anaknya, dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri, dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Sahutnya, Yakub. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebut lagi Yakub, tetapi Israel. Sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Saudara perhatikan, ayat ini penting banget. Kita mulai. Ayat yang kedua, 22 dikatakan, setelah Yakub pergi dari Empe Laban, bersama dengan semua asetnya. Aset itu bukan cuma harta, tetapi istri, anak, dan semuanya. Dia pergi dan dia sampai di sebelah sungai Yabok. Dan disitulah dia bergumul, dan malaikat Tuhan atau Tuhan Yesus turun lagi bertemu dengan dia. Dan apa yang Yakub katakan? Apa yang Yakub lakukan? Yakub kirim istrinya. Yakub kirim anaknya. Yakub kirim semua hartanya. Menyeberang sungai Yabok untuk siapa? Untuk siapa? Untuk Tuhan? Bukan. Untuk Esau. Karena Yakub sangat salah dan Esau mengejar dia, mau membunuh dia. Dan Yakub gak pernah lepas dengan rasa bersalah ini. Kemanapun Yakub pergi, walaupun dia sukses, walaupun dia hebat, Yakub merasa bahwa dirinya memang menipu dan mengambil haknya Esau. Dan waktu Tuhan menyuruh Yakub balik untuk rekonsiliasi, perhatikan di sini. Apa yang Yakub peroleh dengan cara menipu identitas, apa yang Tuhan berkati di Empe Laban, 2 istri, anak yang banyak dan lain sebagainya, sekarang sama Yakub diserahkan kepada Esau. Saudara perhatikan, when you live like Jacob, kau berhasil, tetapi Tuhan tidak mau keberhasilan karena Tisani. Sampai Yakub bergumul dengan malaikat Tuhan di sungai Yabok, dan dia rela 20 tahun dia memalsukan identitas kakaknya. Bukan 20 tahun, lebih dari 20 tahun. 20 tahun dia kerja dengan Empe Laban. 20 tahun dia punya istri dan anak-anak. Semua hasilnya dia rela serahkan. Dia rela serahkan. Siapa yang membuat Yakub rela? Tuhan. Karena Tuhan malaikat datang menghampiri Yakub di tempat Empe Laban dan disuruh kembali. Dan sampai di sungai Yabok, Yakub merasakan sesuatu yang aduh aku salah nih. Dan dia kirimkan semua asetnya, nyebrang. Ayat yang ke-22, 23, sesudah ia menyeberangkan mereka,
ia menyeberangkan juga segala miliknya. Ayat 24, lalu tinggallah Yakub seorang diri dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Saudara perhatikan, coba lihat saya, jangan lihat Alkitab dulu, lihat saya. Tuhan sering mengecewakan kita dengan hasil yang kita peroleh selama ini gagal. Tuhan sering membuat kita merasa apa yang aku punya, apa yang aku peroleh nggak ada artinya, sia-sia. Kalau Anda sampai pada titik seperti itu, jangan putus asa, jangan bunuh diri, jangan bilang aduh perlunya lah, nggak ada gunanya. Ingat, itu adalah kebaikan Tuhan dalam jenis yang lain, yang untuk membuat Anda mengerti bahwa saat inilah aku mau ketemu secara Tuhan secara pribadi. God want to meet you privately. Tidak ada orang di sekitar kita. Bagi para pemimpin, bagi para bos, bagi para gembala, bagi para orang-orang hebat, seringkali Tuhan menyunat kehebatan kita. Seringkali Tuhan menyunat berkat-berkat kita. Seringkali Tuhan memotong orang-orang di sekitar kita, meninggalkan kita, backstabbing kita, kita sakit, ditinggalkan sendirian. Dan bukan karena mereka yang jahat. Jangan dendam, jangan benci, jangan sakit hati kepada orang yang menipu kita. Jangan marah kepada orang yang backstabbing kita. Itu diizinkan Tuhan karena Tuhan mau beracara dengan kita pribadi. Ingat, Yesus sendiri ditinggalkan oleh murid-muridnya di Taman Getsemani. Stand alone. Nah, pada waktu hal itu terjadi, jangan panik, jangan panggil psikiater. Jangan pergi ke psikolog, aduh gua mau gila nih. Bear on your mind, mulutmu tutup, cari Tuhan. Are you with me? Tuhan akan menghampiri kita pribadi. Dan inilah saatnya di mana titik yang paling rawan dalam hidup kita dan banyak orang gagal di sini. Ayat 24, 25 dikatakan, ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal Yakub sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Sudah perhatikan, orang itu siapa? Tuhan. Mungkin nggak Yakub bergumul dengan Tuhan, Tuhan dikalahkan? Mungkin nggak? Mungkin nggak? Tapi ayat ini berkata, Yakub, engkau bergumul dengan Tuhan dan engkau menang. Menangnya di mana? Menangnya ada di sini. Yang terakhir. Ayat yang ke-26. Ayat 26. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Saudara perhatikan, orientasi Yakub apa? Berkat. Selalu berkat. Orientasi Yakub selalu fulus. Saya nggak nyindir saudara, nyindir kita semuanya. Kita datang ke gereja supaya berkat. Kita mau berdoa supaya berkat. Dan kita mau bergumul, mau puasa supaya berkat. Nah, that's Yakub. Orientasinya selalu berkat. Orang itu berkata, lepaskan aku. Yakub bilang, enggak akan aku lepaskan. Sampai engkau memberkati aku. Saudara, bukan karena kekuatan fisik. Tapi yang Alkitab katakan, Yakub bergumul dengan Tuhan dan Yakub menang apa? Kekuatan, determination, keputusan. Yakub berkata, no, aku tidak akan lepaskan. Mari, seburuk apapun hidupmu, seburuk apapun situasi yang sedang kau hadapi, seburuk apapun keadaan bisnis, seburuk apapun keadaan rumah tangga, genggam Tuhan.
Dan jangan berkata, Tuhan aku capek, Tuhan aku nggak suka, Tuhan aku nggak. Belajar dari Yakub, pegang Tuhan. Tidak akan aku lepaskan. Nggak peduli aku salah, nggak peduli aku gimana. Pokoknya aku tahu satu, Tuhan engkau segalanya bagiku, Tuhan segalanya bagiku. That determination yang seperti ini akan membuat kita hidup menang. Bukan tahu strategi, bukan tahu how to do it, but the commitment, the covenant you have with God, hold it fast. Jangan mau, aduh Tuhan gua gak ke gereja dalam keadaan gini. Aduh Tuhan aku gak baca Alkitab. Aduh Tuhan gak pelayanan dulu. Saudara yang memilih Yakub dalam keadaan semuanya habis. Yakub dalam keadaan istrinya, anaknya, hartanya semua habis. Dalam keadaan seorang diri dia bergumul, dia berkata, Tuhan aku sudah gak punya apa-apa lagi. Aku sudah gak punya yang aku harapkan. Tapi yang aku punya cuma kamu. Sekarang aku pegang. Hold it. Determination kita untuk memegang janji Tuhan dalam hidup kita akan menentukan masa depan kita. Determination kita untuk mengalami keadaan penderitaan, dianiaya, ditipu, habis-habisan, tapi tetap kita berpegang kepada firman Tuhan akan menentukan sikap kita. Ayat 27. Bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Ini loh, ini membuat saya menangis. Tuhan tahu gak siapa Yakub? Kenapa Tuhan mesti bertanya siapa namamu? Coba renungkan. Kenapa Tuhan mesti bertanya siapa namamu? Karena selama ini Yakub memakai identitas orang lain. Karena selama ini Yakub hidup dalam sikap hidup orang lain. Dan Tuhan dengar baik-baik, tidak akan memberkati engkau kalau yang kau pakai identitas orang lain. Tuhan akan memberkati engkau pada waktu engkau mengaku siapa jati dirimu yang sebenarnya. Dan kita tidak akan pernah mengaku jati diri kita yang sebenarnya sebelum kita dipepetkan dalam satu kondisi yang kita nggak bisa buat apa-apa. Saya nangis. Saya bilang, Tuhan kok amat sangat baik. Seringkali di hadapan Tuhan aku pakai jas Bapak Gembalaku. Seringkali di hadapan Tuhan aku pakai jas orang favoritku. Seringkali di hadapan Tuhan aku pakai topeng. Apa yang aku suka aku mau. Tuhan aku begini, Tuhan aku begitu. Tapi Tuhan bilang, no, I just want you. Who you are. Jangan pernah kecewa dengan jati dirimu. Jangan pernah ingkari siapa engkau. Tuhan aku bodoh, aku gak sekolah, it's okay. Tuhan aku miskin, aku melarat, it's okay. Tuhan aku gak berpendidikan, it's okay. Tuhan aku gak punya apa-apa, it's okay. Yang Tuhan mau akui jati dirimu di hadapan Tuhan, anak-anakku. Confess yourself. Jangan mau jadi orang lain. Karena Tuhan tidak bisa memberkati orang lain. Tuhan mau memberkati siapa dirimu yang sebenarnya. Karena pada waktu engkau tahu siapa dirimu sebenarnya. No matter, regardless how sinful you are. How bad you are. Seperti Yakub. Pada waktu Yakub mengakui, aku Yakub, aku bukan Esau, aku bukan somebody else yang proper, aku bukan orang-orang yang hebat, aku orang biasa. Tapi Tuhan bilang apa? No, starting today, you are not Jacob, you are Israel. Pada waktu kita datang tersungkur di kaki dia, dan kita mengakui semua kebodohan kita.
mengakui semua dosa kita, melepaskan semua topeng-topeng kehebatan kita. Titik itulah yang mengubah hidup kita. Listen, di hadapan Tuhan dari dulu bukan Yakub. Di hadapan Tuhan dari dulu adalah Israel. Tapi Tuhan tidak memberikan ini kepada Israel sebelum Yakub mengakui siapa dirinya. Are you with me? Mari anak-anakku yang saya kasihi, jangan mau hidup dengan apa yang dunia katakan. Kamu kepo, kamu lemah, kamu nervous. Buang itu di kaki Tuhan. Tuhan, aku nervous, aku kepo. Tuhan, aku bodoh, aku goblok, aku gak bisa. Tapi inilah aku Tuhan. Dan Tuhan akan bilang, I know who you are. But now, I'm gonna change you. Tuhan tidak bisa mengubah Samuel sebelum Samuel naked in front of him. Dan seringkali kondisi yang membuat kita naked itu tidak enak. Yang membuat kita bisa telanjang, bisa terbuka di hadapan Tuhan adalah sakit, susah, keadaan yang memepetkan kita. Tidak ada orang bersama kita. Tidak ada tempat curhat. Kalau masih ada tempat curhat, kita masih punya pembela, benar gak? Udah jangan pada ikut nangis semua. Gak ada pembela. Dengar baik-baik. Lapor ke gembalamu gak setuju. Lapor kepada orang sekitarmu gak suka. Lapor kepada siapapun, sepertinya kita yang sumber masalah. Dan kalau keadaan seperti itu sedang terjadi, dengar, God is dealing with you personally. Stand alone with God. Dan jangan buat dosa yang lain, jangan buat kesalahan yang lain. Aduh, gua nggak ke gereja lagi, bapak gembala gua ngaket. Aduh, gua nggak KM lagi, kepala gembala KM ku gini, aku nggak gini, aku nggak kesana lagi. Jangan buat kesalahan lain lagi. Kalau Anda buat kesalahan lagi, Anda belum mengaku dirimu, maka belum selesai ceritanya. Kalau Anda masih punya tempat curhat, Anda tidak akan bisa seperti Yakub. Grab, aku tidak akan lepaskan. Kalau Anda sudah tidak tahu, nggak ada teman, nggak ada gembala, nggak ada suami, nggak ada istri, nggak ada anak, yang kita gendoli cuma satu, siapa? Tuhan. Baru kita all in all with God, dan baru di situ Tuhan berkata, now I'm change you. Ini melel dah. Lalu tinggallah Yakub seorang diri bersama dengan Tuhan. Saudara, pada waktu Tuhan menyendirikan kita sering gak tahan, kita sering merasa terusik, kita sering merasa sakit, kita sering merasa sesuatu yang it's not supposed to be. Tapi mulai hari ini, lihatlah bahwa itu Tuhan sedang bergumul dengan kita. Dan Tuhan sedang mencurahkan the best love He ever have to you. Amin. Dan Tuhan bertanya, siapa kamu? Siapa kamu? Jangan bilang, Tuhan, aku sudah gak tahan. Jangan. Jangan bilang, Tuhan, si Anu begini, si Anu. Jangan. Bilanglah sama dia, Tuhan, ini aku. Aku lemah. Aku sakit. Aku takut, Tuhan.
Aku nggak bisa apa-apa, aku nggak punya apa-apa Tuhan. 97 tahun Tuhan membiarkan Yakub memakai identitas kakaknya. 97 tahun Yakub hidup dalam pengembaraan, menutupi jati dirinya. Kalau ada di antara kita hari ini yang mengembara ke sana kemari, mau mencari perkenanan orang, supaya dinilai orang baik, supaya dianggap orang hebat, supaya dianggap orang rohani, Anda melakukan banyak hal. Tetapi Anda tidak pernah menemukan dirimu sendiri. Mari jangan pulang dengan membawa identitas lamamu. Serahkan itu di kaki Tuhan pagi hari ini. Untuk Tuhan bisa berkata, now I'm going to change you. Hari ini aku akan mengubahmu. Hari ini aku akan membuat engkau menjadi satu yang baru yang aku rencanakan sudah lama. It's new for you, but it's new for me, says the Lord. Victory come by the touchings of breaking. Kemenangan dari Tuhan datang dengan satu sentuhan yang menghancurkan. Kenapa Yakub mesti diplecokkan pinggangnya, pangkal pahanya? Pangkal paha adalah bicara tentang sendi kekuatan kita berjalan. 97 tahun Yakub berjalan memakai identitas orang lain. Tetapi ketemu Tuhan, sama Tuhan diplecokkan. Pak. Dan sejak hari itu Yakub berjalan pincang. Dengar baik-baik. Orang yang sudah ketemu Tuhan secara pribadi, orang akan bilang, kok dia aneh? Kok dia jalannya begitu? Kok sikap hidupnya begitu? People who meet the Lord berjalan masih sama seperti yang dulu. Saya ragu orang itu ketemu Tuhan. Kalau ada orang ketemu Tuhan, dia jalan pincang, dia dibodoh-bodohin orang. Goblok lu, bodoh lu, hidup lu seperti itu. Lu sejak ketemu Tuhan, lu jadi cacat lu jadi lemah lu jalannya jadi gak benar lu. Sejak ketemu Tuhan, kita tidak lagi yakin dengan prinsip hidup kita. Sejak ketemu Tuhan, kita tidak lagi jalan dengan gagah perkasa, dengan kemampuan dan kekuatan kita. Kita berjalan timpang di hadapan dunia, tapi di hadapan Tuhan ketimpangan kita adalah bukti penyerahan kita kepada Dia. Ngerti gak sih maksud saya? Ngerti gak maksud saya? Dunia melihat kita timpang, goblok. Dunia melihat kita, kok mau begitu? Tapi Tuhan berkata, this is the one. In front of man, Jacob become weak and limping. But in front of God, Jacob is the winner and victorious inheritance, eternal covenant blessing from his grandfather. Nangkep gak? Maksud saya limping di sini bukan cacat dosa ya, terus hidup dalam dosa, bukan. Tetapi satu kelemahan yang dunia lihat, seharusnya sebagai manusia yang punya otak, nggak begitu. Contoh salah satunya, bayar perpuluhan, setia, taat sama orang tua. Banyak anak-anak muda yang berkata bahwa sekarang ini taat sama orang tua merupakan benda asing, benda lama, benda antik. Aku kan sudah gede, bisa sendiri. Nah, kalau kita bergantung kepada Tuhan tidak seperti itu, dan dunia akan berkata itu bodoh. Tetapi di dalam Tuhan itu yang seharusnya. Are you with me? Maksud saya bukan limping itu kan terus buat dosa, terus percabulan, terus bohong. Bukan. Limping kelemahan yang dunia lihat tidak supposed to be seperti itu. Tetapi Tuhan mau seperti itu. Saya sedang menyiapkan lagi satu pelajaran. How we have to separation our life in the world.
Bukan menjadi pertapa, bukan kita hidup di atas gunung menyendiri dari konven ke konven. Bukan itu, tetapi we are in the word but of the word. Ini loh separationnya. Sama seperti orang bilang, ngapain lu ke gereja rajin-rajin? Orang-orang yang lagi di enak, mendingan online, enggak nyindir yang online. Tapi mari kita bersekutu, datang bersama-sama. Kalau punya waktu, lakukan ibadah yang bersama, itu indah. Kalau nggak punya waktu, memang lagi repot online, apa boleh bulat daripada gepeng. Jangan jadikan online menjadi alternatif yang menurut keinginan kita. Atau karena kita takut ketemu orang. Gak nyindir, tapi saya mau menghimbau dengan benar. Ibrani berkata, janganlah tinggalkan ibadah. Persekutu, lu kan ibadah, saya sama-sama ibadah. Saudara, ibadah yang benar itu ada interaksi. Kalau saudara cuma dengar pendeta khotbah di YouTube atau di TV, itu bukan ibadah, itu dengar khotbah. Dengar khotbah di mana aja boleh, tapi ibadah yang benar adalah interaktif antara kita dengan orang-orang sekitar kita. Bukan cuma one way communication. Dan saya mau berkata, salah satu tipuan antikris sekarang sedang mengakomodasikan kita seperti ini. Pelan-pelan nanti saya akan bongkar tentang rahasia akhir zaman supaya kita mengerti bahwa sekarang ini sudah masanya, dari dulu bukan sekarang, bahwa antikris itu sudah bekerja, tapi wujudnya belum nyata. Oke, tinggalkan dulu situ. Victory come by touch of breaking, the touch of crippling, and starting that point of time Jacob walk never same again. Sejak ditouch oleh Tuhan pangkal pahanya, Yakub tidak sama lagi. Waktu Anda ketemu Tuhan secara pribadi, cara berpikir Anda, cara mengambil keputusan Anda dalam bisnis, dalam rumah tangga, dalam pergaulan, dalam kehidupan akan berbeda. God will change you. Kejadian 35 ayat 6 sampai 12. Tinggal 12 menit lagi itu kan. Hopefully saya bisa selesai. Kejadian 35 ayat 6. Lalu sampailah Yakub ke Luz yang di tanah Kanaan, yaitu Betel, ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia. Didirikannya mezbah di situ dan dinamainya tempat itu El Betel, karena Allah telah menyatakan dirinya kepadanya di situ ketika ia lari dari kakaknya. Ketika Deborah inang pengasuh Ribka mati, dikuburkannya ia di sebelah Hiril Betel di bawah pohon besar yang dinamai orang pohon besar penangisan. Setelah Yakub datang dari Pandan Aram, maka Allah menampakkan diri pula kepadanya dan memberkati dia. Firman Allah kepadanya, namamu Yakub. Dari sekarang namamu bukan lagi Yakub, melainkan Israel. Itulah yang akan menjadi namamu. Maka Allah menamai dia Israel. Lagi firman Allah kepadanya, akulah Allah yang maha kuasa, beranak cuculah dan bertambah banyak. Satu bangsa bahkan sekumpulan bangsa-bangsa akan terjadi kepadamu dan raja-raja akan berasal daripadamu. Dan negeri yang telah kuberikan kepada Abraham dan kepada Ishak dan kuberikan kepadamu juga kepada keturunanmu. Sekarang lihat saya. Tadi adalah pertama Tuhan memplecokkan kekuatan Yakub dan mengubahnya dari Yakub menjadi Israel. Tetapi Yakub masih belum comfort. Yakub belum punya keyakinan untuk kalau ditanya orang, namamu siapa? Dia belum berani berkata namaku Israel. Dia masih berkata namaku Yakub. Padahal Tuhan sudah ubah menjadi Israel. Sampai dia kembali ketemu ke tempat yang dia pertama kali melihat malaikat naik turun, yaitu di kota Betel. Nah di situ dia membuat altar. Kita udah lihat 2 minggu lalu Abraham membangun altar di setiap tempat yang dia dirikan. Nah sekarang Yakub mengulang di situ dan membuat altar, dan apa yang terjadi? Di altar itu dia melihat Tuhan lagi, dan Tuhan menghampiri dia, dan Tuhan berkata kepada dia, bukan lagi bertanya sekarang. Yang pertama tadi Tuhan bertanya siapa namamu. Tapi yang kedua sekarang coba baca apa? Namamu Yakub. Betul nggak? Kenapa Tuhan tidak bertanya lagi? Ya karena Yakub sudah ngakui. Tetapi tetap Yakub masih ada di dalam identitas Yakub. Sementara Tuhan mau mengubah, betul nggak? Dengar baik-baik. Waktu Tuhan mengubahmu. Coba sekarang lihat saya sini. Waktu Tuhan mengubahmu.
dan engkau tidak mau berubah. Karena engkau nggak nyaman, karena engkau nggak yakin, karena engkau nggak suka, karena engkau percaya bahwa enggak lah, aku nggak mungkin begitu. Tuhan akan interfere, Tuhan akan datang kepadamu sendiri dan Tuhan akan berkata, no, I have changed you. Nangkap nggak? Tuhan datang sendiri dan Tuhan berkata kepada Yakub, namamu bukan lagi Yakub, sekarang Israel. Kapan ini terjadi? Pada waktu Yakub mengubah nama Betel menjadi El Betel. Saya sudah khotbah ini. Masih ingat nggak? Lupa Pak. Tempat di mana dia ketemu Tuhan itu disebut Betel atau rumah Tuhan. Tetapi pada waktu Tuhan datang menghampiri dia yang berikutnya dan Tuhan berkata, namamu menjadi Israel. Itu dia rubah Betel menjadi El Betel. Apa artinya? Betel adalah Bet adalah rumah, El adalah Elohim, rumah Tuhan. Sementara El Betel terjadi dari 3 huruf. El adalah Elohim, Bet adalah rumah, El lagi adalah Tuhan. Jadi dengan kata lain, kita tahu bahwa kita ini rumah Tuhan. Tetapi seringkali kita yang menguasai rumah Tuhan. Ya Pak ya? Tetapi sampai pada satu titik tertentu kita akan berkata, Tuhan adalah Tuhan dari rumah Tuhan. El Bet El. Ikutin saya nggak? Bisa? Sampai satu titik kita berkata, Tuhan, hidupku semuanya ini punya Engkau. Tidak lagi, Tuhan, ini tubuhku punyamu. Enggak, tapi semuanya. Dia adalah Tuhan dari rumah Tuhan. Dia adalah Tuhan dari hidupku. Saudara dengar baik-baik. Ini adalah pewahyuan yang diterima oleh Israel. Dan sebetulnya ini adalah mesi daripada Tuhan Yesus yang akan berkata bahwa seluruh dunia dan segalanya adalah punya aku. Dan seluruh hidup kita di perjanjian baru adalah milik Tuhan. Tetapi di dalam perjanjian lama, sebelum perjanjian lama ini, malah zaman waktu patriarkat kita, Tuhan sudah memberikan pewahyuan ini kepada Yakub. Bahwa El, Bet, El. Inilah yang Tuhan mau, bahwa dia adalah penguasa tunggal dalam segala aspek rumah kita. Saya punya waktu 7 menit lagi, hopefully saya bisa selesai. Saudara, identitas yang dari Tuhan diberkati dengan berkat yang Tuhan janjikan kepada Abraham. Ayat yang ke-11. Maka Allah menamai dia Israel. Lagi firman Allah kepadanya, akulah Allah yang maha kuasa, beranak cuculah dan bertambah banyaklah. Nah saudara perhatikan, ayat yang ke-11, ayat yang ke-12 itu berkat yang Tuhan ucapkan kepada siapa? Kepada siapa? Abraham. Kau Thomas, terima kasih. Berkat yang Tuhan rencanakan kepada Abraham, Abraham belum bisa menggenapinya, turun kepada Ishak, Ishak belum bisa menggenapinya, dan setelah Yakub dari Tisani, dari cara-cara hidup yang gak karuan menurut kehendaknya, Tuhan balikkan kembali, dia menjadi Israel, baru Tuhan ucapkan lagi berkat untuk Abraham. Are you with me? Kepadamu, akulah Allah yang maha kuasa, beranak cuculah dan bertambah banyak. Satu bangsa, bahkan sekumpulan bangsa-bangsa akan terjadi daripadamu, dan raja-raja akan berasal daripadamu. Dan negeri yang telah kuberikan kepada Abraham dan kepada Ishak akan kuberikan kepadamu dan juga kepada keturunanmu. Dengar baik-baik. Waktu kita menerima janji Tuhan, kita tidak hidup buat diri kita. Kita hidup buat keturunan kita. Anak-anak dan cucu kita pun ada janji berkat dari Tuhan. Perhatikan, setiap berkat yang Tuhan ucapkan kepada kita tidak bisa diambil oleh siapapun. Kalau ada pendeta yang bilang berkatmu digagalkan oleh iblis, tolak pengajaran itu. Kalau ada iblis bisa menggagalkan berkat Tuhan, berarti iblis lebih powerful dari Tuhan. Dan saya nggak berteori,
saya tunjukkan buktinya. Yuk kita lihat di dalam Bilangan. Bilangan 23 ayat 18 sampai 23. Ini terkenal sekali ceritanya siapa? Bileam. Lalu diucapkanlah sanjaknya, katanya, bangunlah hai Balak dan dengarkanlah, pasanglah telingamu, dengarkan aku ya anak Zipor. Ayat 19, kita baca yuk, 2, 3. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Ketahuilah, aku mendapat perintah untuk memberkati, dan apabila dia memberkati, maka aku tidak dapat membalikkannya. Siapapun dia, ini nabi loh. Nabi Nabi Bileam. When God bless you, no one can take it from you. Ayat 21. Tidak ada ditengok kepincangan di antara keturunan Yakub, dan tidak ada dilihat kesukaran di antara orang Israel. Tuhan Allah mereka menyertai mereka, dan sorak-sorak karena raja ada di antara mereka. Allah membawa mereka keluar dari Mesir adalah bagi mereka seperti tanduk kekuatan lembu hutan. Saudara lihat ayat yang ke-30, ayat yang ke-21. Yuk kita baca 1, 2, 3. Tidak ada ditengok kepincangan di antara keturunan Yakub. Stop. Lihat saya sekarang. Ayat ini berkata tidak ada ditengok kepincangan di antara keturunan Yakub. Coba perhatikan. Benar nggak keturunan Yakub nggak buat salah? Benar nggak? Sampai sekarang masih buat salah. Tapi di hadapan Tuhan, ini loh Nabi yang ngomong, bukan Samuel. Karena Tuhan sudah memilih dan Tuhan sudah memberkati. Jadi Tuhan tidak mencari kesalahanmu, Mokhtar. Tuhan tidak mencari kesalahanmu, Welki. Tuhan tidak mencari kesalahanmu, Riko. Yes, we did mistake. Yes, we make something wrong. Tapi Tuhan berkata, aku tidak lihat kesalahan itu. Why? Because I bless you. Halo? Jangan takut ada orang bilang, apa saya disumpahin orang, nggak akan kena. Jangan kan disumpahin orang yang nggak seperti Nabi yang bernubuat, Nabi kosong pun bernubuat, tidak akan kena. Jangan takut. Pas saya dikutuki orang, biarkan. Kutuknya itu akan kembali kepada mereka. Jangan takut. Amin. Dan jangan pernah bingung bahwa berkatku nanti akan diambil orang. Nanti berkatmu dipindahkan ke orang lain. Hei, Tuhan kita gak kekurangan berkat untuk ngambil berkatmu dan dikasihkan ke saya. Enggak. Itu manusia yang kekurangan berkat jadi substitusi. Terakhir. Pas. Ayat 22, 23. 22. Allah yang membawa mereka keluar dari Mesir adalah bagi mereka seperti tanduk kekuatan lembu hutan. Tanduk kekuatan lembu hutan siapa? Tuhan bagi Israel. Tuhan bagi kita adalah tanduk kekuatan lembu hutan. Ayat 23. Sebab tidak ada apa? Tidak ada apa? Tidak ada apa? Mantra yang mempan terhadap Yakub dan tenungan yang mempan terhadap Israel. Saudara jangan takut dengan dukun santet. Dukun boleh nyantet mantramu, nyumpainmu, tetapi tidak ada efeknya dalam hidupmu. Ini sudah kenyang ditenung, disantet segala macam, bukan tambah kurus, bukan TBC, bukan tumpah darah, malah tambah gemuk. Saudara dengar baik-baik. Udah terlalu banyak orang pernah datang ke gereja dibilang, gua sebel tuh sama pendeta Samuel tuh. Katanya, makanya gua datang ke gereja, gua duduk di belakang, gua rapalkan ilmu. Dia punya ilmu hitam yang luar biasa. Tapi waktu ilmu hitamnya dilapalkan ke saya, dan dia melihat lewat rohnya dia, lewat ilmunya dia. Dia bilang, Pak Samuel dilindungi oleh kabut tipis. Tapi tipisnya itu luar biasa. Tapi waktu saya mau tembus dengan semua ilmu saya, nggak mempan. Malah ilmunya itu balik ke dia. Dan dia yang tumpah darah dan dia masuk rumah sakit. Ini cerita bukan sekali. Berkali-kali saya mengalami cerita yang seperti ini.
Udah terlalu banyak dibilang gue benci itu sama pendeta Samuel. Main bulu tangkis ngomong Tuhan. Di mana-mana di restoran ngomong Tuhan. Disantetlah pula saya lagi main bulu tangkis. Saya lagi main bulu tangkis, disantet sama dia. Tapi yang tumpah di lapangan bukan saya, dia yang tumpah. Saudara, tidak ada tenung, tidak ada teluh, tidak ada mantra mempan terhadap Israel. Dan tidak ada tenung, tidak ada mantra teluh mempan terhadap kita. Jangan takut. Jadi kalau udah bilang, aduh ada anak Tuhan kena guna-guna. Bohong. Kalau anak Tuhan kena guna-guna itu anak Tuhannya dilihat dari belakang. Ya, kalau anak Tuhan yang original yang benar, nggak ada. Nggak ada yang mempan, nggak ada. Amin. Amin. Bukan saya yang ngomong. Firman. Saya minta bonus 5 menit ya. Satu lagi, berkat turun temurun yang harus kita lakukan. Jangan pikiran negatif, wah gereja lagi kurang duit, khotbah perpuluhan. Bukan. Berkat yang sangat dominan yang Tuhan curahkan kepada kita bergenerasi itu adalah lewat perpuluhan. Buka ayatnya. Ibrani 7 ayat 1 sampai 10. Kalau ini boleh ditayangkan. Ibrani 7 ayat 1 sampai 10. Perpuluhan bukan perjanjian lama. Hei dengar. Perjanjian lama itu Musa. Musa itu udah generasi kesekian dari Abraham. Perpuluhan dimulai oleh Bapak Abraham ke imamat Malkisedek. Yuk kita baca. Belum. Ibrani pasal 7 ayat 1 sampai 10. Tanggung kalau saya nggak tuntaskan, percuma. Tinggal nanti saya sakit perut. Sebab Malkisedek adalah Raja Salem dan Imam Allah yang Maha Tinggi. Ia pergi menyongsong Abraham ketika Abraham kembali dari mengalahkan raja-raja dan memberkati dia. Kepadanya pun Abraham memberikan berapa? 1/10 dari semuanya. Menurut arti namanya Malkisedek adalah pertama-tama Raja Kebenaran dan juga Raja Salem itu Raja Damai. Saudara perhatikan saya. Waktu Abraham menang perang melawan raja-raja Sodom, 10 raja dibantai dikalahkan dan dia mendapatkan harta yang banyak. Lalu raja-raja datang kepada dia dan Malkisedek datang memberikan perjamuan kudus. Malkisedek tidak datang berkata berikan aku perpuluhan, enggak. Malkisedek berkata bahwa ini adalah tubuh, ini adalah darah. Dengar baik-baik. Perpuluhan jangan diharuskan. Kalau diharuskan itu sudah melanggar imamat yang benar. Saya tidak pernah mengharuskan bayar perpuluhan. Tetapi perpuluhan harus timbul dari dasar hati. Abraham diberkati dan menerima pewahyuan tentang tubuh dan darah Kristus. Maka spontan begitu ketemu imamat Malkisedek, Abraham langsung berkata, 1/10 dari semua hasilku aku berikan kepadamu. Revelation. Bukan diancam, kalau nggak bayar perpuluhan nggak diberkati lu. No. Taurat tidak berlaku di gereja ini. Taurat sudah lewat. Yang berlaku adalah hukum kasih karunia. Dan Malkisedek sampai kapan imam yang kekal. Yuk kita baca, kita lihat ya. Kepadanya pun Abraham memberikan 1/10 dari semuanya. Menurut arti namanya Malkisedek adalah pertama-tama Raja Kebenaran dan Raja Salem itu Raja Damai Sejahtera. Ia tidak berbapak, tidak beribu, tidak bersesilah, harinya tidak berawal dan hidupnya tidak berkesudahan. Dan karena ia dijadikan sama dengan anak Allah, ia tetap menjadi imam sampai siapa dia? Yesus Kristus. Imam Malkisedek itu adalah Yesus Kristus. Yesus Kristus dari zaman sebelum Abraham ada, dia sudah jadi imam. Dan sampai nanti kekal dia tetap jadi imam. Jadi kalau kita membayar perpuluhan karena taat kepada Taurat, Anda diberkati berkat Musa. Tapi kalau Anda membayar perpuluhan karena imamat Malkisedek, maka Anda diberkati turun-temurun. Lihat ini. Camkanlah betapa besarnya orang itu yang kepadanya Abraham, bapa leluhur kita, memberikan 1/10 dari segala rampasan yang paling baik, dan mereka dari anak-anak Lewi yang memberikan jabatan imam dan mendapat tugas menurut hukum Taurat untuk memungut persepuluhan dari umat Allah, yaitu saudara-saudara mereka, sekalipun mereka ini juga adalah keturunan Abraham. Sudah perhatikan,
Waktu Abraham membayar perpuluhan kepada Melkisedek, saya mau tanya, Yakub sudah ada belum? Belum. Apalagi Lewi. Lewi siapa? Lewi adalah umat atau anak keturunan Abraham yang generasi keempat atau kelima yang nanti dipilih Tuhan menjadi imam yang menerima perpuluhan. Jadi Lewi lewat Abraham sudah membayar perpuluhan sebelum Lewi ada. Come on. When bisa tiba-tiba lupa namanya. Sandy bayar perpuluhan. Cucu buyut kamu ikut bayar perpuluhan. Bukan saya yang ngomong. Baca. Cucu buyut kamu terus bayar perpuluhan. Dan karena bapaknya bayar perpuluhan, engkongnya, kongconya bayar perpuluhan, maka Lewi diberkati. This is the blessing of generation. Saya tidak mengancam bahwa kalau kamu gak bayar perpuluhan Tuhan menutup belum itu urusan lo. Tapi kalau kita mau generasi kita diberkati, kita tidak mengembalikan perpuluhan untuk diberkati. Tapi kita mengembalikan perpuluhan karena kita mengasihi Tuhan. Pewahyuan tentang perjamuan kudus dibalas oleh Abraham dengan perpuluhan. Imamat Melkisedek memberikan perjamuan kudus adalah gambaran Yesus yang akan turun ke muka bumi dan akan memberikan persembahan tubuhnya dicabik-cabik, darahnya dicurahkan. Dan respon dari kita, karena kita adalah keturunan Abraham, kita memberikan yang terbaik, yang semuanya berasal dari dia. Are you with me? Yang semuanya berasal dari dia. Saya berharap, biarlah pelajaran the God of Abraham, Isaac, and Jacob, and the next generation akan nempel dalam hidup Anda. Dan Anda akan praktekkan sehingga anak cucumu perkasa diberkati di muka bumi karena hidup Anda. Tuhan, hamba sudah berhenti berbicara. Hamba sudah selesai menyampaikan kebenaran berkat Abraham, Ishak, dan Yakub. Dan tidak ada berkat yang bisa ditahan oleh setan. Tidak ada rencanamu yang bisa digagalkan oleh dunia, oleh siapapun, bahkan oleh diri kami sendiri. Seperti Yakub yang hidupnya aneh-aneh, yang menyimpang jauh, tapi engkau datangi dan engkau bawa dan engkau tegur dan engkau plecokkan, engkau arahkan kembali kepada rencanamu. Dan seperti Abraham yang melakukan perpuluhan karena menerima pewahyuan perjamuan kudus. Biarlah setiap jemaat kami yang ada di sini, yang ada di luar sana, yang mendengar pengajaran ini, kau bukakan mata rohani kami. Bukan karena takut tidak diberkati, bukan takut diancam oleh Taurat, tetapi karena kami mengasihimu. Engkau sudah mati bagi kami, dan itu sebabnya kami memberikan apa yang ada pada kami, yang semua berasal daripadamu, untuk sebagai persembahan yang hidup dan kudus dan berkenan kepadamu. Tuhan, hamba